Habis pandemi, tapi tadi gua lihat itu di depan mulai dari kopi-kopian tuh, mulai dari yang namanya apa Janji Jiwa kah, kemudian ada lagi Kopi Kenangan, Yes. Starbucks, Fotokopi. bukan, ini kan minuman. Minuman Mas. Oh, minuman. Kalau fotokopi Anda lebih kenyonyor ya di fotokopi bibirnya gitu kan. Ini maksudnya tuh pada ngantri anak-anak itu beli. Oh. Gue kira sih habis pandemi ya kita ngos-ngosan lah gitu ya. Kan ya lu pandemi kan gini. Lu pandemi kan gak bisa belanja. Kagak bisa. Duit lu ditabung. Kata siapa? Kenapa? Kata siapa duit ditabung? Buktinya tuh masih banyak sosialita yang bisa berbelanja di luar sana. Terus sok. Wah, Ya, sosial. Oh, sok. Sosialita. Karena ada soknya. Iya maksud gua katanya suram perekonomian. Enggak lah. 2023 begini begitu. Tapi nih lihat nih. Kenapa Mas? Enak. Lah iya. Enak kan? Maksudnya tetap Ekonomi jalan. Normal. Jalan bahkan di atas normal. Oh iya. Iya. Ah itulah kehebatannya Indonesia. Lo makanya bangga jadi orang Indonesia. Kemarin tuh acara apa tuh? Berdendang, goyang berdendang, bergoyang. Kan Penuh. gak jadi. Ya tapi kan saking penuhnya. Iya. Peminat tiketnya juga Nggak nggak murah. Betul, tiketnya mahal. Tapi gila gitu. Perekonomian nih menggila gitu. Bener gak nih? Ini fenomena apa ini? Iya. Lu tahu tukang sayur Mbak Inem yang tempat gua? Gak Janda. kenal lagi. Terus kenapa? Enggak, ini selingan aja. Oh selingan aja Nggak, kirain apa gitu. Kemarin dia bilang ke gua, Mas nanti kalau Tapi ngonten tolong. ekonominya gimana dia? Bagus. Janda masa nggak bagus? Nggak perlu biayain lakinya Nggak kan? perlu biayain lakinya. Oke. Perekonomiannya dia bagus gitu. Kita lempeng ya. Mbak Inem lebih bagus ya berarti cara berpikirnya dibanding yang duit lebih banyak ya. Itu Inem, gimana yang I-nya 1? Dia I-nya 6. I-nya 6, Iya, Inem. I. Kalau tuyul Iju. Iya. Nah, suaminya dulu namanya Sape I ya. I-nya berapa? 300. Waduh. Sape. Capek. Udah capek, itu capek. Nah, bukan itu capek. maksud gue gini kok, gue mau tanya itu perekonomian kan kabarnya kalau baca tulisannya ada persen-persennya di koran kan gue males banget tuh kayaknya serem-serem banget tuh. Betul. Apalagi lo kalau dengerin Kadrun kan, ekonomi makin susah. Lu tahu orangnya kan? namanya Mardigu? Itu ada di podcastnya Denny Sumargo kalau Dia nggak salah. ngomong apa dia? Dia ngomong gini, kalau saya jadi presiden, Ah. saya akan cetak duit sebanyak-banyaknya. Masing-masing rakyat akan saya kasih duit untuk bangun rumah. Nah, Nyetak aja. Dia bangun rumah, Dari nyetak duit sebanyak-banyaknya. rumahnya belinya pakai apaan tuh? Pakai duit yang dicetak. Enggak, dia kan harus beli semen kan? Iya. Kalau duit dibangun sebanyak-banyaknya, harga semen naik. Itulah namanya. Inflasi. Itu. Nah. Itu cara paling benar. Jadi kadang-kadang kan orang suka pikir inflasi itu sebenarnya apa sih? Yang orang tahu tuh cuma gelapnya aja, Mas. Nah, inflasi itu kalau misalnya lo belanja, Nah, itu semua barang-barang naik bareng-bareng. ya. Nah, inflasi itu kenaikan rata-rata semua barang itu kalau harganya naik. Jadi kalau misalnya ekonomi kita nih inflasinya sekarang 4%, berarti setiap tahun kenaikan harga barang-barang kita Total? cuma 4%. Total dari Total. semua barang. Oh. Ada yang naik lebih tinggi, ada yang turun, kan gitu. Iya. Itu inflasi. Inflasi. Tapi katanya di Jawa Barat nggak ada inflasi. Benar nggak tuh? Adanya inflasi. Nah, inflasi lain. Harus gak ada I-nya. Gak Nggak ada karena F-nya. tidak ada F di sana. Adanya P. Adanya Adanya P. P. Inflasi lain. Pasti lain lagi. Iya. Gitu. Jadi lo kalau kayak kita nih sekarang, Nah. inflasi kita 4%. Itu maksudnya dalam kategori terjaga nggak tuh? Oh, terjaga. Normal nggak tuh? Terjaga. Sebetulnya naik dikit. Tadinya sebelumnya di bawah itu. Oh. 3, berapa kalau Ya, nggak salah. sebelumnya di bawah itu. Sekarang 4% karena pandemi kan. Barang-barang sedikit, produksi agak kurang. Jadi barang yang di pasaran itu nggak banyak, duitnya nambah dikit. Oh. Jadi harganya naik. Gitu oke. loh. Tapi Coba. naiknya duit tadi dengan naikkan barang tuh masih kejangkau ya. Misalnya, Iya, misalnya gua kan gua sebagai karyawan swasta di depan sana itu gaji UMR lah 4 jutaan. Ya. Masih kebeli ya barang-barang kenaikan Ya sekarang masih nih. kebeli. Bahan pokok. Lo naik 4%, 4 juta. Kan lo juga kenaikan gaji lo kan juga naik tiap tahun. 10%. 10%. Ya, Iya kan? berarti harusnya Berarti lo sih sebetulnya bisa. beneran dong. Lo naik gaji 10%, barang-barang naik 4%. Oh, masih. Masih ada sisa 6%. Iya. Masih bisa nabung 6% lah ya. Kayak Tapi gitu. yang tadi Mas Jo sempat bilang tuh sempat ada ramai di TikTok, ada sebuah negara memang pas kemarin COVID itu
Mereka melakukan hal itu, dia cetak uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya sekarang negara itu di bawah Indonesia. Oh iya. Itu loh, yang dikehendaki Mardigu dan teman-teman tuh ya kita tuh di bawah Indonesia, kita di bawah negara-negara yang paling bawah. Oh gimana ya? Padahal Iya. kita udah di atas negara-negara yang itu kan. Iya kan nggak semuanya pinter ya nggak? Iya, Venezuela sekarang lo mau beli telur aja, bawa duitnya 1 tas. Tuh, Kemarin. Saking mahalnya inflasi. itu beli telur. Gimana kalau telurnya 2? Tasnya banyak. 2 tas. 2 tas. Bayangin, cuma mau dadar, Iya. bikin Indomie dadar. Lo capek bawa duit. Capek ngotongin duit. Gotongin duit doang ya. Iya. Udah itu 2 koper nih, lu sampai ke tempat tukang telur. Ngitungnya. Sampai besok. Udah sampai udah nggak lapar lagi. Udah kenyang. Iya, beli telur plus Hansaplast tuh. Kan ngitungnya lama. Ngitungnya capek. Sekoper. Gue sih gak mau jadi yang jualan lagi. Kemarin Nggak usah di lah. Venezuela tuh ya, ada kejadian tuh. Kenapa Mau tuh, beli Mas? telur. Iya. Akhirnya sampai nginep Kenapa? di rumah tukang telur. Duitnya receh. Duit Capek, kertas butuhnya aja udah capek. gitu ya. Masa mau belanja bawa gobok? Hanya untuk bawa uang receh. Padahal gopok itu buat pindahan. Ini Iya. hanya buat bawa uang Bawa receh. duit, nah begitu Itu kejadiannya. Kalau lo nyetak kebanyakan nyetak duit, barang-barang nggak ada, bahan makanan nggak ada, terus bahan-bahan yang kebutuhan hari-hari nggak ada. Duit kita banyak, terus mau beli mahal. Apa yang mau dibeli juga Apa yang mau jadinya. dibeli? Gitu loh. Nah itulah kenapa memang ngurus negara ini nggak kayak ngurus. Ya nggak kayak Mardigo gitu. Lo cetak aja duit yang banyak. Lah kalau barangnya nggak ada. Itu Ya. yang nonton banyak banget loh podcast itu dan mungkin hampir separuhnya percaya loh. Nah kalau gini, kalau Amerika kan ukuran ekonomi dunia tuh kadang-kadang pakai dolar ya. Iya. Kita devisa kita diukurnya pakai dolar. Amerika itu nyetak duit banyak-banyak, yang nanggung inflasinya kita juga. Kok kejam? Kok kita Iya, jadi karena yang kan kita juga menggunakan dolar Oh, Oh, dalam iya. pembayaran. Seluruh Untuk dunia pembayaran. menggunakan dolar. Iya. Nah kemarin waktu pandemi dia nyetak duit banyak-banyak, gitu loh. Nah ini yang kemarin aku bilang tadi tuh Mas. Ini sempat rame nih di TikTok. Iya, dia juga. nyetak duit banyak-banyak, kemudian kan nyebar kan. Nah sekarang dia harus mengetatkan lagi karena inflasi naik. Untuk menahan inflasi, dia harus naikin suku bunga. Nah, oke. Duit masuk lah, susah kan ngomong gue deh. Iya. Iya, agak berat tapi Enggak. soal duit gitu loh. Jadi Iya. harus tahu gitu. Kalau udah soal duit tuh perempuan tuh kayak gimana? Sorry Mas gitu loh. Nah, emang biasanya yang punya gue kasih Eko. Problemnya adalah sekarang ada persepsi. Sampai kemudian akan ada demo segala macam, nuntut Pak Jokowi turun. Dibilang rakyat makin sengsara. Perekonomian anjlok. Nah, Ini omongan apa? gitu. Tapi lu tahu nggak kabar Iya. terakhir? Apa tuh? Dalam klasifikasi tertentu Indonesia itu seluruh dunia itu Indonesia tuh urutan nomor 7. Nah, dan itu di atas Inggris, di atas Prancis, di atas Brasil. Iya. Padahal dia Kita, udah berhasil ya. Negara ekonomi terbesar nomor 7. Negara dengan ekonomi Terbesar nomor 7. Nomor 1 Cina, 2 Tiongkok. Amerika, Iya. ada Jepang, ada bla bla bla. Kita nomor 7. dari Inggris sama Prancis di bawah kita. dari 200-an negara. Iya. Iya. Inggris pantesan kemarin ada berita kan. Iya. Ada orang Inggris sampai tiduran di trotoar. Ya bayangin aja Inggris aja sekarang nggak tahu sih ya Mas ya. Kan Inggris itu sekarang poundnya aja udah turun jauh. Lagi turun terus. Oh, pound. Pound ya. Pound sterlingnya kan lagi turun terus. Nilai mata uang. Itu juga ini gak sih Mas berpengaruh juga gak sih? Oh iya, kan mereka turun tuh sekarang barangkali karena misalnya cadangan devisa dia turun, ekonominya nggak tumbuh, sehingga nilai tukar mata uangnya dibanding mata uang lain turun. Jadi bahkan Inggris sampai ganti perdana menteri loh, Iya. gara-gara nggak mengundurkan bisa nanganin ekonomi kan? Indonesia nggak mungkin ganti perdana menteri kan nggak mungkin. Nggak ya. mungkin. Nggak mungkin. Nggak bisa. Meskipun situasi seperti apapun. Nggak ada. diri. Nggak ada. Nggak mungkin jadinya Mas. Di Indonesia Inggris itu cuma kunci. Duh. Kunci Inggris. Kunci Nah itu untuk ngebuka. Apa? Ngebuka. Ayo jar. Di Indonesia Inggris itu cuma kunci. Iya. Lu tahu nggak? Apa Mas? Bangkok di Indonesia itu cuma ayam. Ada lagi nggak lo? Ada. Ada Nah, lagi ini. jambu. Bukan, ada lagi. Apa Di tuh? Indonesia juga kita biasa juga pakai Apa sebagai alat makan. Apa Inggris itu? tuh. Kecap. Kok kecap? Kecap Ada Inggris. Oh iya. Ada kan? Beli. Ya, Ayo ya, apa lagi yang Oh, Inggris? boleh, Apa boleh, lagi? boleh. Boleh lah. Boleh dong. Kecap Inggris ya. Ya, ya. Yang masuk- Jadi sebetulnya kita tuh happy lah. Kalau gini kan ada orang ngelihat ekonomi makro nih kan, makro kan ukurannya kan. IMF tuh ngomong ekonomi makro kita nomor 7 IMF. dunia. Terus orang bilang, mana gue juga tetap susah.
Ya Iya. kan? Iya. Ada yang bilang kayak gitu kan? Ngebedainnya gini. Di negara yang maju ekonominya, orang yang males sama orang malas di negara maju sama orang malas di negara miskin sama aja nasibnya. Oh. Iya dong. Iya, Orang malas di negara maju sama orang malas di negara miskin nasibnya sama. Betul. Sama-sama susah. Yang membedakan orang rajin, orang pinter. Oh. Orang rajin di negara maju yang potensi ekonominya terbuka lebih bagus dibanding orang rajin di negara yang ekonominya miskin. Miskin. Karena tertutup dia peluang Iya, kerjanya. betul. Di sini terbuka. Gitu. Jadi kalau lo bilang mana gua sama aja, lo males. Iya. Lo nggak kreatif. Bener, nggak Gitu mencari loh. jalan lain untuk mencari rezeki Iya. gitu. Nah. Loh, iya, atau mereka salah dalam mencari rezeki. Iya. Yang lain kerja di kantoran, kerja di ekonomi kreatif, Iya. dia kerjanya demo. Jadi kelihatan. Dapat nasi bungkus. Nah, gue lihat di berita juga, Nah. beberapa orang memang ada kesan frustasi, ada kesan mendowngrade kemampuan pemerintah. Padahal kalau kita lihat tadi Indonesia 7, 10 besar aja masih di nomor 7 ya. Iya, masih masuk Ya, gitu. contohnya misalnya Riza Ramli yang sok paling jago melebihi Bu Sri Mulyani misalnya gitu. Iya, iya. Bilang udahlah Pak Jokowi kalau nggak bisa bilang nggak bisa aja. Padahal Indonesia di bawah Pak Jokowi 8-9 tahun terakhir ini Maju. merayap naik dihantam badai pandemi bisa setinggi itu posisinya. Ya lu Masih bayangin lu bertahan. Eropa sekarang banyak demo. Iya Eropa. Makanya gue males ke sana. Makanan antri. Iya, apa gitu. Iya kan banyak masyarakatnya antri makanan apa. Kita biasa-biasa aja. Iya. Sesusah-susahnya kita ya lu masih bisa beli bakso lah. Iya. Masih Iya bisa kan? makan lah istilahnya. Masih bisa makan gitu. hari-hari. Tapi yang aku salut juga sama orang Indonesia adalah untuk yang tadi Mas Eko bilang gitu ya. Kalau dia kreatif, aku menyambung waktu aku ngeliat TikToknya Pak Ganjar waktu itu. Memang kita dituntut untuk kreatif. Jadi di rumah itu bukannya berarti nggak ngapa-ngapain. Karena waktu kemarin kita lockdown lah kita ngomongnya. Iya. Kenapa mungkin Indonesia bisa growth-nya cepet ya. Karena banyak yang bisa masak Mas. Bisa masuk. Jadi itulah banyaklah timbul-timbul kopi-kopi. Oh. Kopi-kopi pada iya. ada seblak-seblak, ada basreng Kenapa sekarang. mereka bisa maju? Karena ada orang yang bisa beli. Nah, Orang bisa beli punya duit. itu dia. Gitu sebetulnya. Mereka juga mencari peluang dari situ karena orang Indonesia suka makan. Nah, Itu aja juga iya. kita sebenarnya udah oke loh dari situ. Iya, tapi keluarga gue kok kesel banget kalau gue sering jajan ya. Ya lo Ya. boros. Kan enggak kok. Gue sekali seminggu. Lu dulu kan waktu kecil, waktu kecil tiap Oh. pagi minum susu. Abis minum susu diomelin sama emaknya. Kenapa itu? Susu adeknya diminum. Pantesan nanti gue kurus sering ya. Lo nya segini Mas. Gue doyan banget susu. Iya. Loh, gue netek tuh sampai kelas 1 SD loh. Ini serius loh. Oh ya? Iya, karena gue anak bontot. Aha. Gue gak rela. Gue sampai sekarang. Tapi beda kan? Nih. Wow, agak gimana nih aku jadi bingung. Aku cuma mau bilang aku cuma 7 bulan Mas. Gue kemarin lihat sebuah kanal di YouTube. Itu Ah. nama kanalnya itu 2045 TV. Iya. Caranya bagus-bagus kok. Iya. Lo mau promo ya? Sekalian ya. Bagus-bagus. Ah. Maksudnya setelah Cokro lah. Iya. Bagus itu. Dan ini lagi dibayang-bayangin sama Main TV. Ya, maksud gue 2045 itu ternyata adalah sebuah tonggak, sebuah angka yang mistis menurut gue. 2045 kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-100. Oh. 100 tahun Indonesia Kemerdekaan. itu 2045. Amin. Nah, kata Pak Jokowi, ini katanya nih, Iya. 2045 Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju. Kalau sekarang nih OTW maju, Ya. On the way. on the way. Sekarang masih nungguin Pak dijemput di titik ya. Gimana Pak? Sesuai aplikasi ya. Iya. 2045 kita akan sejajar. sejajar dengan Amerika, Sebetulnya kalau Cina. Pak Jokowi ngomong gitu wajar ya. Mm. Karena dia udah menjalankan, udah 8. membangun pondasinya. Iya. Tinggal kayak misalnya jalan tol dibangun. Sekarang mungkin belum terlalu rame. Tapi kan buktinya pertanian, hasil pertanian bisa terdistribusi ke pasar dengan cepat. Betul. Jadi dampaknya kan pasti jangka panjang. Iya. Kalau mimpinya 2045 wajar menurut gua. Emang pemimpin begitu ya harusnya ya. Iya. Mikirnya Harus tuh ada visinya tuh harus. Heeh. Nah, Kayak gitu. ya pemimpin tuh kalau Pak Jokowi kan jangka panjang kan. Hmm. Dia sekarang bangun mungkin dampaknya 10 tahun yang akan datang. Iya. Beda sama Bilar. Sekarang banting hamilnya cepet.
Ini. Itu pemimpin jangka pendek namanya. Betul. Karena nggak dipikirin matang-matang. Nah, Untuk keuntungan semua orang dan juga ke depannya. Ini kita Yang dipikirin diri dia sendiri. Mau lanjut gosip atau? Iya benar juga. Aku mancing loh. Pemimpin Mas yang Jo. baik itu harus berpikir ke depan, jangka Iya. panjang. Jangan sampai kita bikin jalur sepeda. Ya. Besoknya ternyata menyalahi undang-undang lalu Undang-undang lalu lintas. lintas. Kemudian dibongkar. Sepedanya juga nggak ada. Sepedanya nggak ada. Iya kan, Kok nggak ada bikin jalurnya ya? bro, ini bukan soal jalur bro, soal budget. Oh. Anggaran. Nah, Padahal gitu. udah tahu nggak ada ya. Iya. Tapi diada-adain. Ini Supaya apa sih Mas itu? supaya keren. Oh. Masuk IG kan. Ah. Ini maksudnya bahwa Indonesia ini memang punya potensi menjadi negara maju. Iya, kayak misalnya gini, mungkin gara-gara dia hobi sepeda, Mm-mm. 2 kali main sepedahan pakai baju seragam seragam Pemda. Pemda itu, Heeh. baru wah gara-gara suka sepeda dibangun jalur sepeda. Oh. Sekarang dia suka burung, Mungkin mau terburung loh pada. Oh, Mungkin pengen bikin jalur di udara untuk burung. Kan kita nggak tahu Mas. Ya, kita nggak tahu. Visioner tuh gimana gitu Iya. tiba-tiba ada jalur. apalagi waktu itu kemarin gue lihat juga dia tuh nenteng-nenteng ayam jago. Nah, Nah. Sambil ngelus-ngelus kepalanya. ayam lo dielus. Iya. Iya loh. Tadinya itu kepalanya kecil loh. Sekarang udah gede. Udah gede lama-lama. Kok bisa sih Mas? Nah, langsung di-cut loh. Kalau enggak tuh waduh meledak tuh kemarin. Ya maksudnya memang bahwa Indonesia menjadi urutan ke-7 dari 200-an negara dari sisi besarnya potensi ekonomi itu tadi masuk akal kalau tinggal berapa puluh tahun lagi kita merayakan 100 Iya tahun dong. ini kita menjadi negara maju. Bayangkan kita sejajar dengan India. India bisa goyang, kita juga bisa goyang. Nah, Gimana goyangnya Mas? coba. Kalau India kan ere. Iya. Ya kita gini. Oh, kita maju, betul. kita Iya. macam-macam jenis goyangnya, goyang itik, goyang ngebol. Wah. Kalah India. Bener. Apalagi kita punya penyanyi yang sangat murah hati, Siapa tuh? Siti Berhadiah. Siti Badriah. Oh, iya. Kalau berhadiah itu lebih kayak ke Saking murah Iya, hatinya. saking berhadiahnya ya. Saking baik hati. Ini lu sepakat kan bahwa kita, gue sih optimis gua. Lu optimis nggak? Gue optimis bro. Optimis. Iya dong. Bahwa Indonesia sudah dikasih dasar-dasar yang lumayan, infrastruktur itu kan dasar ya. Udah Iya. Pak, ya benar Iya kan? terbangun. Apalagi waktu itu Pak Jokowi berniat kalau nggak ada pandemi Aha. kita akan memperbaiki SDM, Nah itu tingkat pendidikan. Lah, iya Karena kan kita sudah. lihat sendiri Ah. Pak Jokowi dapat penghargaan dunia seperti itu, Indonesia mencapai level seperti itu, tapi masih banyak, ya nggak banyak sih sebenarnya, Ah. tapi masih ada yang berisik bilang Pak Jokowi nggak mampu misalnya, Oh. iya kan? Ya. Itu kan karena apa? Stunting, Pendidikannya. Badan panas. mungkin ya. Iya. Nah itu kan karena mereka tuh sebetulnya cuma pingin downgrade kita. Orang-orang yang nggak pede sama bangsanya sendiri. Oh. Selalu ngomong Indonesia ini negara terkebelakang, negara miskin, negara bla bla. Kita udah keluar dari negara miskin loh. Kita Iya. sudah menjadi negara berpendapatan menengah. Gitu loh, udah jauh kita. Ya. Berarti sebenarnya kan kita harus punya rasa yang optimis sebenarnya Ah. dengan bangsa kita juga, dengan diri kita. Jadi karena kalau enggak, semua yang kita lihat tuh jadinya negatif sih Mas. menurut Makanya aku lo harus gitu. optimis. Nah ini terkait dengan kita ngomongin ekonomi ini, nggak Iya. berat sih, ringan, karena bukan keterpurukan yang kita obrolin, Ya. tapi bahwa ada hope, ada harapan, tapi bahwa berita ini ngomong IMF lo ya. Ah, Iya. IMF yang ngomong. IMF. Itu di Economic Outlook 2022. Ini yang ngomong bukan Bukan kacang-kacang. IMF tuh siapa namanya? Kristalina nama itu presiden IMF-nya, Oh. CEO-nya. itu apanya Chris Chandra, Apanya Krispati ya? tapi nggak botak. Kan? Dia ngomongnya pakai data, Bro. Oh, Nah, beda itu sama data. Sugi Nur. Jauh. itu nggak, itu ngomongnya, itu bener ngomongnya, berani di muhalababahalah, Ya iya. muhabalah. IMF, Bro. Dia ngomong Based pakai on data. data. Pakai data berapa inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita berapa, potensi kita gimana. Ngomong nggak sembarangan ya. Ngomong nggak sembarangan, kalau dia salah ngomong dunia lo mencatat. Tapi gue yakin ya Pak Jokowi waktu dikasih itu juga nggak langsung percaya, karena Pak Jokowi itu kan orang yang ngitung banget kan. Oh ya. Apa ya. benar datanya begitu Bu Kris, tolong dicek lagi. Mungkin gitu ya. Ada ketawanya ya Mas Adi? Iya Oh kan? tadi ketawa. Iya maksudnya ya seneng dong. Oh iya. Iya. Karena yang ngomong IMF, lembaga yang bisa dipercaya, Kredibel lah. kredibel, dan itu kan keluar di media-media internasional. Dan lo Iya. tau nggak sekarang ini IMF itu kan kayak banknya negara-negara. Jadi negara-negara ini nasabahnya, IMF banknya.
Oh. Ada 68 negara yang ngantri mau minjem kredit, minta bantuan. Sama IMF. Sama IMF. Waduh, itu surveyornya jauh banget ya. Nah, negara-negara ini kenapa minta bantuan? Ekonominya udah babak belur. Oh. 60, makanya Pak Jokowi selalu bilang tahun 2023 ekonomi dunia ini agak runyem. Oh. Kita agak hati-hati gitu lah. Berhati-hati, Kalau lo punya ya. duit jangan diambur-amburin, jangan beli cendol banyak-banyak, jangan lo sebar-sebar gitu loh. Lo nyimpen yang benar. Tapi mungkin itu sebenarnya memang pesan untuk nggak usah setiap tahun kali, emang harus setiap kita gajian juga kan begitu ya Mas? Oh, iya. Pastilah yang namanya kalau kita punya uang ya nggak usah nunggu 2023 untuk menunggu takutnya gelap. Tapi kalau mau tahu sih ya dari sekarang kita mesti mikirnya harus nabung Tapi untuk kedepannya. Iya, gue gitu bersyukur loh. banget ya. Bini gue tuh pinter banget nyari duit juga. Maksudnya ya lu tahu kan kerjaan gue ngajar kayak gitu, ngajar taekwondo kan kerjaan gue. Terlihat ya, Iya. Mas ya. Ya lu lihat kan dari postur gue kan gue ngajar taekwondo. Sementara bini gue emang untung jago banget nyari duit kok. Oh ya? Iya, gue naruh di mana aja dia tahu kok. Itu pokoknya itu emang dia emang gegap aja lo duitnya namanya. Ada aja ininya ide dia Idenya ide ya. tapi gini lah, emang kita harus menularkan apa rasa optimisme Nah, benar, ini. benar. Bahwa kita ini udah cukup membanggakan lah. Iya. Lo jangan minder-minder ngaku orang Indonesia. Lo kalau kemarin temen gue cerita dia ke luar negeri, tanya lu dari mana? Dari Indonesia. Jokowi. Oh, gitu. Iya di Saudi kayak gitu. Heeh. Dari mana? Indonesia. Jokowi. Jokowi. Jadi nama Pak Jokowi itu jadi kebanggaan kita. Udah melekat gitu loh. Udah melekat karena di dikenal seluruh Indonesia. dunia. Lu bayangkan meskipun di dalam negeri ada yang ngatain plonga-plongo lah, Iya, apalah. iya. Bukti bicara, ya kan? Yang plonga-plongo itu ternyata bisa membuat Indonesia namanya harum di mata dunia. Tapi kan biasanya gitu Mas kalau Indonesia. Tunggu diklaim dulu sama negara Padahal- lain baru marah-marah. Padahal Pak Jokowi bukan Kartini ya. Kok Harum namanya. harum? Oh iya. Jokowi. Bukan. Pak Jokowi kalau tanggal 21 bukan Kartini, Kartono. Kartono.